Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhan Hidayat. NIM 119130174 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2019. Mata kuliah Sinyal dan Sistem kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumari kamus kosakata sinyal dan sistem yang sudah kita buat menggunakan latex overlay. Di sini yang pertama, pada mata kuliah sinyal dan sistem ini para mahasiswa diminta untuk membuat kamus kosakata minimal 5 kosakata yang sudah dibahas sebelumnya pada perkuliahan mata kuliah sinyal dan sistem. Hal tersebut ditujukan agar mahasiswa dapat memahami kosakata-kosakata yang perlu dipahami dan dipelajari dengan pembahasan 5W 1H. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat kamus kosakata ini menggunakan aplikasi atau aplikasi web latex overlay dengan format IE, di mana pada setiap setelah perkuliahan para mahasiswa diminta untuk membuat kamus 5 kata kunci untuk dikembangkan dengan permasalahan 5W1H yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan untuk isi dari sumari ini berisi dari 35 kata kunci dari pertemuan ke-1 sampai sebelum UTS, yaitu dengan pertemuan ke-7 perkuliahan mata kuliah sinyal dan sistem kelas RB yang diampu oleh Bapak Muhammad Reza Kahar Aziz STMT PhD. Dan yang penting dari pembuatan kamus ini agar mahasiswa lebih paham lagi tentang perkuliahan yang sudah dilakukan, dan semoga kamus yang telah kita buat bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi. Di sini yang pertama, kita sudah sudah diberikan template yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, dan di sini kita tinggal membuat isi dari kamus tersebut. Dan di pertemuan pertama kita buka PDF-nya saja. Dan di pertemuan pertama kita membahas tentang noise, di mana noise merupakan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan, pada akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Noise dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu noise eksternal, yang diartikan sebagai sumber-sumber variabilitas yang berasal dari luar produk, dan yang kedua ada faktor noise dari unit ke unit, merupakan hasil dari produksi, di mana selalu ada perbedaan dari setiap item yang sejenis yang telah diproduksi. Disebut juga sebagai variansi toleransi. Dan yang ketiga ada faktor noise deteriorisasi. Disebut juga noise internal karena faktor ini berasal dari suatu internal yang berubah dari proses atau degradasi dari komponen mesin yang memasuki overtime. Untuk kosakata yang kedua di pertemuan pertama ini kita membahas tentang ASCII. Yang ketiga ada amplitudo, yang keempat ada sampling, dan yang kelima ada sistem. Lanjut ke pertemuan kedua, kita membahas tentang discrete time, di mana discrete time ini merupakan algoritma yang beroperasi pada sinyal waktu discrete saat pengambilan sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem yang biasanya dengan penggunaan notasi, karena hasil pengambilan sampel berbeda-beda tergantung dengan waktunya. Discrete time ini dapat ditemukan pada representasi sinyal waktu diskrit seperti unit step, unit rem, unit rectangle, dan lain-lain. Lalu algoritma pada discrete time ini digunakan saat pengambilan sampel pada waktu tertentu. Di sini kita juga membahas tentang amplitude, yang mana amplitude ini merupakan pengukuran skalar yang tidak pernah bernilai negatif dari besar osilasi pada suatu gelombang. Selanjutnya kita membahas tentang sinyal kontinu juga, yang mana sinyal kontinu ini merupakan sinyal yang ada pada
pada setiap saat nilainya atau dengan perwaktuan yang selalu ada dan ditulis dengan bentuk xt, yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Selanjutnya kita membahas tentang transformasi CT, dan yang kelima ada frekuensi. Untuk pertemuan ketiga kita membahas tentang RAM atau RAM, yang mana RAM ini merupakan sebuah cara metode sinyal uji. Sinyal uji fungsi RAM digunakan ketika sistem yang kita gunakan untuk keperluan masukan dengan kenaikan gradual sepanjang waktu. Fungsi RAM dapat dinyatakan oleh persamaan, yakni Rn sama dengan dalam kurung AN U dalam kurung N. Selanjutnya kita juga membahas tentang fungsi step. Yang ketiga ada sinusoid, dan yang keempat ada ADC atau analog to digital converter, dan yang terakhir ada jaringan. Pada minggu keempat kamus yang kita buat itu tentang membahas tentang transformasi Z, yang mana transformasi Z ini dalam matematika dan pemrosesan sinyal, transformasi Z mengubah sinyal waktu-waktu diskrit yang merupakan urutan bilangan real atau kompleks menjadi representasi domain frekuensi yang kompleks. Selanjutnya kita juga membahas tentang respon impuls, fungsi transfer, LTI, dan feedback. Yang minggu kelima kita membahas tentang stem shifting, yang merupakan pergeseran positif atau negatif dari sinyal sepanjang porosnya. Dan yang kedua, pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang time scaling. Time scaling ini merupakan pengskalaan waktu dengan mengalihkan waktu n dengan nilai konstan a. Dengan begitu sinyal akan mengalami kompresi atau ekspansi bergantung nilai konstan. Dan yang ketiga ada sinyal diferensial. Yang keempat ada sinyal periodik, dan yang kelima ada integer. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang band pass filter atau BPF. BPF ini adalah filter yang melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cut off rendah dan frekuensi cut off tinggi, dan meredam sinyal yang berada di bawah frekuensi cut off rendah dan di atas frekuensi cut off tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang high pass filter pada pertemuan ke-6 ini, dan yang ketiga ada low pass filter, yang keempat ada sistem, dan yang kelima ada time compression. Selanjutnya ini pada batas F ini adalah batas dari pertemuan ke-7 ya. Mungkin ada kesalahan, sebelumnya kita rubah terlebih dahulu. Pertemuan ke-6 sini kita masukkan sectionnya. Menjadi minggu ke-7. Setelah itu kita recompile, karena tadi untuk judulnya belum berubah ya, kita rubah sedikit. Sudah minggu ke-7 kita bahas kembali ke sini. Pada minggu ke-7 ini kita membahas tentang infinite impulse response atau IIR, yang mana IIR ini merupakan properti yang diterapkan pada sistem invarian waktu linear yang dibedakan dengan memiliki response impulse atau HT yang tidak menjadi tepat 0 melewati titik tertentu tetapi berlanjut tanpa batas. Dan yang kedua ada finite impulse response atau FIR, yang keempat ada noise, dan yang kelima yang ini pertama, yang ini kedua, ini ketiga, dan yang keempat itu ada encoder, yang mana encoder ini merupakan sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format ke format lainnya. Dan yang terakhir kita membahas tentang konvolusi.
Yang mana konvolusi ini adalah operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image processing. Konvolusi menyediakan cara untuk menggabungkan dua array, biasanya untuk ukuran array yang berbeda, tetapi untuk dimensi array yang sama, menghasilkan array ketiga yang mempunyai dimensi yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan di sini juga kita mencari referensi tentang kata-kata kunci yang sudah kita cari. Di sini ada referensinya, bisa sama-sama kita lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.